Pemirsa, Indonesia berduka, bencana gempa bermagnitudo 6,2 melanda Sulawesi Barat. Gempa bumi mengguncang wilayah Lombok dengan kekuatan magnitudo 6,4 pada Minggu pagi. Memasuki hari kelima total, korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Garut menjadi 33 orang. Sementara proses pencarian korban hilang masih terus dilakukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat tren bencana alam di Indonesia dalam 1 dekade terakhir kerap diikuti dengan kematian, korban luka, pengungsi, yang jumlahnya hingga jutaan jiwa. Disusul dengan hancurnya puluhan ribu rumah dan berbagai fasilitas seperti sekolah, peribadatan, juga kesehatan. Dengan ancaman bencana yang begitu tinggi, kita perlu merefleksikan ke dalam diri. Apakah sudah siap dan siaga dalam menghadapi segala risikonya? Seringnya tanpa disadari, padatnya pemukiman dan pembangunan di Indonesia justru menduduki lokasi rawan bencana. Ditambah perusakan alam, perubahan iklim, dan gaya hidup manusia yang kompleks, menjadikan potensi bencana semakin besar daya rusaknya. Lalu apakah kita sudah mengetahui risiko bencana apa saja yang dapat terjadi di tempat tinggal kita? Masyarakat Sulawesi Tengah pernah merasakan risiko bencana ini saat gempa bermagnitudo 7,4 melanda dan menyebabkan likuifaksi dan tsunami. Gempa dahsyat itu telah merenggut 2.101 nyawa, ditambah lebih dari 2.700 sekolah dan 60.000 rumah rusak berat. Bayangkan, bila hal ini terjadi di wilayah perkotaan padat penduduk dengan gedung-gedung tinggi. Begitu juga dengan risiko banjir tahunan yang kerap terjadi di Jakarta. Selain karena curah hujan ekstrim, tidak sedikit pula pihak yang menuding penyebab banjir Jakarta karena tata ruang dan kelola kota yang tidak proporsional. Pengamat menilai bahwa warga ibu kota terdampak setidaknya perlu menghabiskan uang 2 triliun rupiah setiap banjir datang untuk memperbaiki rumah, kendaraan, dan harta benda mereka. Namun dengan segala risiko bencana ini, apakah setiap orang menyadari pentingnya asuransi harta benda sebelum terjadi bencana? Bagaimana dengan kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan upaya pengurangan risiko bencana? Datangnya bencana memang tidak dapat dicegah, namun kita bisa menjadi individu yang siap menghadapinya. Kita bisa memulai dari diri sendiri dengan memiliki polis asuransi agar dapat menghindari potensi kerugian dan kehilangan harta benda saat bencana datang. Pemerintah bersama pelaku industri asuransi juga perlu menyusun skema asuransi yang dapat memberikan proteksi dari risiko bencana, ditambah dengan meningkatkan kesadaran asuransi bencana di daerah rawan. Saya melihat kunci utama dalam mengurangi risiko adalah terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang. Pencegahan, jangan terlambat. Pemerintah juga dapat bekerja sama secara kolektif dengan berbagai pihak untuk meningkatkan edukasi agar anak-anak siaga menghadapi bencana saat bersekolah. Hingga membekali masyarakat agar terlatih dan memiliki pengetahuan serta langkah-langkah yang harus diambil ketika terjadi bencana di rumah, di kantor, dan di wilayah masing-masing. Kita semua harus ambil bagian. Ayo ciptakan komunitas dan pemerintahan yang tangguh dan tanggap bencana.